solo, ada persembahan pujian dari vokal group. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Berkati mamaku, dan juga papaku, serta semua keluarga
Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat berikan sampai kapanpun, bukan berhapus, selalu menopang, karena Yesus selalu hidupku. Bapa di surga, dengan hati yang merasakan kesedihan karena berpulangnya Bapa saudara kekasih kita Markus Nabuasa, kami merasa kehilangan, kami merasa sedih. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan kini Ia bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu berkata, Engkau yang memberi dan Engkau juga yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Maka pada saat ini kami mohon, berilah kami penghiburan agar kami dapat dikuatkan, keluarga yang sedang berduka. Hanyalah firman-Mu adalah kekuatan dan penghiburan yang sejati. Itu sebabnya kami mohon, biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami di saat ini, sehingga kami tidak lagi bersedih hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Bahwa tenda duka ini sidang penopang duka yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada saat di mana kita menyaksikan seorang kekasih kita, Bapak Markus Nabuasa, Sarjana Teologi, yang telah tiada. Hanya kenangan yang dapat kita rasakan dan dalam ingatan kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa melihat di tayangan yang ada ini, bila Bapak Ibu tidak sempat membawa Alkitab. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pepatah kuno mengatakan, berlayar menuju tujuan, berjalan sampai pada batasnya. Maka Bapak Markus Nabuasa telah mengalami apa yang dikatakan. Ia telah berlayar menuju tujuan dan ia telah berjalan sampai pada batasnya. Firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Dia sudah menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam Alkitab, orang yang masih hidup tapi menyelesaikan semua pekerjaannya, hanya ada 2 orang saja. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus. Ketika dia di atas kayu salib, dia katakan, aku telah menyelesaikan semuanya. Dan yang kedua, Rasul Paulus. Ini satu hal yang memberikan motivasi kepada saudara dan saya untuk tidak membuang waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai pada saat Tuhan memanggil kita masih segudang pekerjaan yang belum kita kerjakan, lalu kita tergesa-gesa, ketakutan mulai datang, kekhawatiran bermunculan, kecemasan. Tetapi bila seseorang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dia tunggu kapan saatnya Tuhan memanggil, dia berada di dalam suatu kondisi sikap yang tenang. Ya. Andai kata ada tamu yang mau datang ke rumah kita, suatu tamu yang terhormat, kalau kita sudah mempersiapkan keadaan rumah, kita sudah siapkan segala-galanya, maka kita akan duduk dan tenang. Kapan tamu itu datang, kita sudah siap. Tapi kalau belum, apalagi acara pemerintah, waduh sibuk sekali. Mereka bilang cepat-cepat, ya. Mulai atur ini, atur itu, karena memang belum siap. Tapi kalau kita sudah siap, aman-aman saja. Bapak Ibu, sidang penopang duka yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan sejauh mana kita telah mempersiapkan kita. Jangan kita tunggu tua dulu, sebab kematian tidak memandang usia. Kematian juga tidak memandang sakit ataupun sehat. Sewaktu-waktu dia bisa datang untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Rasul Paulus, dia telah bertanding dengan begitu baik dan memelihara imannya. Dan dia katakan, mahkota telah tersedia bagiku. Bagaimana kita harus melakukan suatu pertandingan? Yang pertama,
kita harus tahu sasaran, tujuan, finishnya di mana. Di dalam suatu perlombaan kita harus tahu, oh finishnya ada di sana, ya, jaraknya sekian, maka kita dapat melakukannya dengan baik. Bila mana kita tahu tujuan sasaran, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita melakukan pujian. Bangkit berdiri bersama-sama, kita lakukan pujian. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Di surga kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, yang membawa satu kekuatan baru bagi kami Tuhan, bahkan memberikan kami semangat untuk di dalam kehidupan ini kami terus berjuang, bertanding di dalam iman kami Tuhan, di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh berjuang sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu dalam kehidupan kami Tuhan selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, biar setiap pelayanan hamba-Mu. Dan kami juga berdoa bagi keluarga besar Nabuasa dan keluarga besar Tefu yang berduka. Kami percaya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan akan senantiasa Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi mengalami duka cita yang mendalam, tetapi mereka memiliki satu kepastian ya Tuhan, bahwa Bapak kekasih kami, Bapak Markus Nabuasa sudah mendapat bagian bersama orang percaya yang sudah mati mendahului kita dan menjadi pintu masuk ke hadapan Allah yang hidup. Yang pertama, riwayat hidup. Almarhum diberi nama lengkap Markus Nabuasa. Lahir di tahun pada tanggal 12 April 1966. Dari pasangan Bapak Utniel Nabuasa almarhum dan Ibu Becina Tefu almarhumah. Almarhum adalah anak keempat putra tunggal dari 8 orang bersaudara. Berikut nama saudara-saudari almarhum. Yang pertama, Yosina Nabuasa almarhumah. Yang kedua, Sofi Aplonia Nabuasa almarhumah. Yang ketiga, Elizabeth Nabuasa almarhumah. Yang kelima, Yanse Nabuasa almarhumah. Yang keenam, Wilmince Nabuasa. Yang ketujuh, Yurince Nabuasa. Dan yang terakhir, Deborah Nabuasa almarhumah. Yang kedua, riwayat pendidikan.
Almarhum menamatkan pendidikan dasar pada SD Gemit Enok Raen pada tahun 1979 dan melanjutkan pendidikan pada SMP Teladan Kupang, lulus pada tahun 1983. Almarhum melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas pada SMA Pegari Kupang dan tamat pada tahun 1988. Selanjutnya, almarhum hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berkat dukungan dari Bapak Os Oe sekeluarga, Os Eo sekeluarga, almarhum menuju ke Bogor untuk tujuan tersebut pada tahun 1989. Almarhum kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Sulung dan pada tahun 2009 transfer ke Sekolah Tinggi Teologi Bethani Surabaya. Almarhum juga pada tahun 2018 pindah ke Sekolah Tinggi Teologi Eklesius Surabaya. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Almarhum mulai jatuh sakit pada tanggal awal Desember tahun 2022. Akibat sakit yang dialaminya, almarhum menjalani perawatan sebagai pasien rawat menginap di Puskesmas Penite pada tanggal 22 Desember 2022. Setelah kondisinya dinyatakan pulih, almarhum keluar dari Puskesmas Penite pada tanggal 28 Desember 2022. Almarhum juga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kupang satu kali pada akhir Desember 2022. Yang berikut, almarhum juga dirawat di Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang satu kali pada pertengahan Januari 2023. Yang berikut, almarhum juga dirawat di Rumah Sakit Eskaliri Kupang sebanyak 5 kali akhir Januari sampai dengan Maret 2023. Hasil pemeriksaan dokter, almarhum dinyatakan menderita penyakit pada jantung dan komplikasi beberapa jenis penyakit lainnya. Yang berikut, akhir riwayat almarhum. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Eskaliri Kupang pada hari Senin 27 Maret 2023 pada pukul 21:20. Akhirnya, bersama semua handai taulan dan kerabat, dalam pertolongan Tuhan, keluarga boleh dapat menyelesaikan semua proses dan jenazah almarhum dibawa kembali dari Kupang menuju ke rumah ini pada hari Senin 27 Maret 2023 dan jenazah almarhum tiba di rumah ini pada pukul 03:15 pagi. Keluarga sudah berjuang melalui berbagai upaya pengobatan dengan doa dan harapan kalau dapat almarhum bisa mendapat kesembuhan dari Tuhan, namun Tuhan berkehendak lain. Almarhum kembali menghadap Sang Khalik pada usia yang ke-67 tahun. 67. Almarhum telah diserahkan dari semua tugasnya di dunia ini. Kini almarhum sudah mendahului kita semua dan pergi ke rumahnya yang baru. Semua masa-masa indah yang pernah terjadi bersama almarhum semasa hidupnya di dunia ini kiranya menjadi kenangan terindah bagi kita semua. Selamat jalan Om, selamat jalan Kakak, selamat jalan saudara tercinta kami. Air mata penuh cinta dan doa tulus dari kami semua mengiringi perjalananmu ke tempatmu yang baru, tempat di mana tidak ada orang lagi, tidak akan lagi ada kesusahan, tempat yang sesungguhnya dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera kekal.
Kehilangan seseorang memang membuat hati sangat terpukul, tetapi tak ada jalan yang lebih baik selain mengikhlaskannya. Jika kita ikhlas, maka dia akan lebih tenang di alam sana. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Jangan khawatir akan kehendak Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kepercayaan untuk mewakili keluarga, menyampaikan perasaan rasa duka keluarga atas meninggalnya saudara kekasih kami, Markus Nabuasa STH. Bapak Ibu sidang perkebunan yang saya hormati dan saya kasihi, ketika suasana duka menyelimuti keluarga, kami merasa sedih, merasa kehilangan dengan adanya dipanggil pulangnya saudara kekasih kami, Markus Nabuasa, dalam usia 57 tahun. Sebagai manusia, sesungguhnya kami sangat berat menghadapi suasana duka ini, apalagi didahului dengan kronologis jatuh sakit yang begitu panjang dalam riwayat yang sudah disampaikan. Sekali lagi, tentunya saya lebih istimewa lagi kepada saudara kandung Wilmince dan Yorince yang masih ada. Sebagai manusia, seperti saya katakan tadi, bahwa sangat berat menghadapi situasi ketika mendengar kalau saudara kekasih kami telah dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi sebagai orang percaya, kami yakin dan percaya bahwa kami sangat mencintai saudara kekasih kami, almarhum Markus Nabuasa. Tetapi kenyataan menentukan bahwa Tuhan lebih mengasihi saudara kekasih kami, karena ada maksud lain di balik itu semua. Izinkan saya mewakili keluarga besar Nabuasa Tefu dan semua keluarga yang terkait di dalamnya, teristimewa Wilmince dan Yorince, ingin menyampaikan perasaan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada Kepala Puskesmas Penita dan seluruh jajaran. Ketika saudara kekasih kami jatuh sakit, mereka adalah orang-orang pertama yang memberi perhatian untuk memberikan perawatan kepada saudara kekasih kami. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada pimpinan Rumah Sakit Bayangkara Kupang bersama seluruh karyawan dan karyawati. Saudara kekasih kami sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Yang ketiga adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Wijed Yohanes Kupang. Saudara kekasih kami juga sempat dirawat di sana, tentunya juga membutuhkan atensi dari pimpinan rumah sakit sampai dengan staf. Kami sampaikan terima kasih yang tulus. Yang kelima, ucapan terima kasih kami juga kami sampaikan kepada Bapak Marius Noju,
bersama seluruh keluarga di Kupang. Yang keenam, ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Foni Manao di Kupang. Dan yang ketujuh adalah ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Pendeta Renat Mantaon STH di Flores. Mereka juga ikut memberi dukungan doa untuk kesembuhan saudara kekasih kami. Yang berikut adalah ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga besar Yayasan Pondok Kasih Surabaya. Ucapan terima kasih yang berikut adalah kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dr. Ince DP Sayuna bersama keluarga. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Us keluarga. Dan yang berikut adalah ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Bapak Pendeta Renal Sinlae sebagai teman sahabat baik dari saudara kekasih kami Margus. Dan ucapan terima kasih kami berikutnya adalah kepada Gembala Sidang GBIS Penite Kiutino dan GBIS Maiskolen, yaitu Bapak Pendeta David Ambesa STH dan Ibu Pendeta Elizabeth Ambesa STH beserta seluruh hamba Tuhan. Ucapan terima kasih yang terakhir juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga kerabat, baik almarhum yang secara individu atau kelompok di Kupang, Atambuaka, Dili, Bogor, Jakarta, Surabaya, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tentunya banyak dukungan, moral maupun material. Tentunya termasuk ketika suasana duka, informasi suasana duka, mereka mempersiapkan tempat ini untuk tempat pemparingan jenazah. Melalui kesempatan ini saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Kami percaya bahwa kami tidak memiliki sesuatu untuk membalas budi baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhanlah yang akan membalas budi baik Bapak Ibu sekalian dalam mendoakan almarhum. Seharusnya kita beri dukungan itu adalah hal keselamatan secara fisik, tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Artinya apa? Di balik perjuangan kita semua, Tuhanlah yang memiliki, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Baru saja setelah kami mempersiapkan acara ini, baru kami tahu ternyata ketika saudara kami menghembuskan nafas terakhir pada Rumah Sakit Umum Daerah SK Liri Kupang, ada dukungan yang begitu luar biasa dari Ibu Feni Setiawan yang ada di Surabaya, termasuk dengan keluarga besar yang ada di Surabaya. Juga yang berikut ungkapan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan alumni Sekolah Tinggi Teologi Excelsius Surabaya. Juga terima kasih yang tulus kami mewakili keluarga untuk menyampaikan kepada famili Altar yang ada di Surabaya, termasuk yang terakhir yang juga turut bergumul bersama kami keluarga dan menyatakan dukungan secara nyata ketika bapak atau jenazah almarhumah dipersiapkan untuk menuju ke rumah duka Taum atau di Penite. Dukungan yang luar biasa kami dapatkan dari Bapak Vance Sinlae sekeluarga. Untuk itu kiranya ungkapan terima kasih yang kami sampaikan merupakan sebuah respon balik untuk semua yang dilakukan oleh saudara-saudara yang telah kami sebutkan, baik secara individu,
secara kekeluargaan maupun secara kelompok. Kiranya semua pelayanan, semua dukungan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan hati pada akhirnya boleh menjadi sebuah persembahan yang juga berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak, dan sekali lagi kami juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan ungkapan terima kasih kepada lembaga atau keluarga maupun pribadi-pribadi yang kami sebutkan kami salah dalam penyebutan nama atau ya gelar. Sekali lagi mewakili keluarga yang berduka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami masih mempersilahkan Bapak, Mama, saudara-saudari, kerabat, sahabat baik, kenalan dari almarhum untuk bisa melayat sambil mengisi waktu 5 menit untuk saudara-saudara kita melayat. Kami akan menayangkan beberapa dokumentasi yang sempat kami gambarkan ketika almarhum berada dalam kondisi yang sehat, dan seperti yang kami sampaikan bahwa selama dari tahun 2020 almarhum kembali dari Surabaya dan berada di sini. Almarhum juga terlibat sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan aktif membantu dalam kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Injil Sepenuh yang ada di UP Nuk Panite atau yang juga ada di wilayah Maskolen. Dan ada beberapa dokumentasi yang sempat kami dapatkan ketika masih dalam kondisi kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Ia sebagai salah satu mahasiswa yang juga bersekolah mengambil jurusan teologi, terus mengasah ilmu yang didapat dengan melakukan pelayanan dalam lingkup pelayanan medis yang ada di wilayah Amnogan Selatan. Dan tidak saja itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan ada beberapa momen yang tergambar ketika almarhum saat menderita sakit dan harus menjalani perawatan sebagai pasien perawat inap di Puskesmas Panite, juga yang berikut di rumah sakit. Seperti yang disampaikan firman Tuhan bahwa kematian adalah bukan akhir daripada sebuah kehidupan, tetapi justru melalui kematian kita sedang menempuh perjalanan untuk tiba atau sampai pada kehidupan yang kekal dan abadi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk petugas yang telah berusaha untuk menghimpun dokumentasi singkat dari almarhum untuk bisa menggambarkannya pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kepada keluarga inti, keluarga yang berduka, kami kasih kesempatan untuk melakukan penghormatan terakhir.
coba pertimbangkan dari pihak keluarga duka, maka kami berkoordinasi kembali dengan Bapak Gembala dan Mama, karena setelah ini seperti acara yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa setelah ibadah pemakaman selesai dilakukan di sini, kita akan membawa keranda jenazah ke gereja Bethel Injil Sepenuh Ki Utenu untuk diibadatkan di sana. Karena yang bersangkutan tadi kami sampaikan bahwa aktif dan setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan selama beberapa tahun, kurang lebih dari tahun 2020. Untuk itu Bapak Ibu, kami dengan Bapak Gembala dan Mama sudah sepakat untuk sebelum penutupan keranda jenazah, keluarga telah menyediakan santap siang bersama bertempat di rumah Bapak Martin Luther Hana. Untuk itu kita akan break sebentar. Petugas atau mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk berkenan berada di depan sini Bapak, supaya bisa disaksikan oleh semua saudara-saudari yang hadir. Ya, bagi petugas yang telah menyiapkan untuk acara ini disilahkan. Ya. Baik, ini secara simbolis kami keluarga besar Nabuasa, keluarga besar Tifu yang berduka, menyerahkan apa yang mestinya menjadi tanggung jawab kami untuk penutupan keranda jenazah sesuai dengan budaya ketimuran kita. Dan karena itu dalam prosesi adat, sebagai satu bentuk penyerahan dalam bentuk budaya Twin Meto, kami telah menyiapkan satu lembar selendang untuk kami menyerahkan ini selaku kusak nakaf yang akan ditandai dengan pemukulan palu pertama untuk penancapan paku pada penutupan keranda jenazah almarhum Bapak, kakak, saudara kasih kita Bapak almarhum Markus Kuasa. Silahkan selendangnya dikalungkan kepada Bapak Pendeta. Ya, ini bukti bahwa kami menyerahkan secara sepenuhnya dengan ikhlas dan tulus kepada Bapak untuk selanjutnya berkenan menuju ke keranda jenazah untuk bisa melakukan penancapan paku pertama pada penutupan keranda jenazah. Mohon kesediaan. Dengan segala kerendahan hati, kami dari pihak gereja melaksanakan tugas yang diberikan oleh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin sebentar Bapak, supaya keranda tutup petinya dimasukkan ke dalam. Periksa baik-baik supaya dia rapat betul ya. Selamat jalan hamba Tuhan yang dikasihi. Terima kasih banyak. Selanjutnya diselesaikan oleh keluarga. Silakan. Pelan-pelan.
Santai. Pelan-pelan. Ya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat yang indah, Bapak Markus Nabuasa sebagai hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, punya kerinduan yang besar, bukan hanya melayani Tuhan saja, tetapi kerinduannya untuk selalu berada di dalam rumah Tuhan. Kerinduan inilah yang seringkali diungkapkan oleh almarhum, dan kami sangat menghargai
pelayanan pengabdian dari almarhum bagi Gereja Betel Injil Penuh di Panite dan Maiskolen serta cabang yang lain. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang tidak pernah menolak bila ditugaskan di dalam pelayanan. Selalu siap, walaupun kondisi kesehatannya ada kala terganggu. Kesetiaan itulah yang membuat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di saat ini sebagai berikut. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, termasuk Bapak Markus Nabuasa. Kini telah berada di rumah yang kekal, karena Tuhan telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan kerinduan itulah telah dinyatakan dalam kehidupannya dengan mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan baiknya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kini Bapak Markus Nabuasa, hamba Tuhan, telah bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan yang ia sembah dan puja. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan pujian satu hal yang ini. Saat ini hambamu Bapak Markus Nabuasa yang telah engkau panggil pulang ke rumah Bapa dengan sukacita, para malaikat surga menyambutnya dengan sorak-sorai. Kerinduan hambamu kini telah terpenuhi dengan sukacita damai sejahtera yang luar biasa dirasakan dan yang belum pernah selama hidup di dunia ia rasakan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memandang berharga
Baik Bapak Mama, saudara-saudari dikasih Tuhan, kita bisa yang ada di jalan bisa merapat ke sini supaya karena ada bagian liturgi yang harus diselesaikan untuk acara pemakaman. Awak kita Tuhan, fonat temtok haumak tok nopu ahoy. Dan selanjutnya setelah kita doakan jenazah almarhum di gereja Bethel Injil sepenuh Kiutino, dari pihak gereja dalam hal ini para hamba Tuhan juga secara simbolis melalui tradisi budaya ketimuran kita diserahkan kembali ke keluarga Nabuasa, keluarga Tifu atau keluarga duka untuk diantar ke tempat pemakaman, dan kini semua telah terlaksana sesuai dengan rencana kita semua. Untuk itu liturgi penguburan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta David Ambesa, Sarjana Teologi. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan berdoa, maka kita lakukan pujian di seberang sana. Seberang sana.
sertaku selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu dari tempat duka ke gereja di mana kami semayamkan jasad kekasih-Mu Bapak Markus Nabuasa, dan kini boleh tiba di tempat pemakaman. Dengan pertolongan Tuhan buat dalam hidup ini. Sebelum kami menurunkan jasad yang ada di hadapan kami, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan Yesus bagi kita semua saat ini, yang memberikan pengharapan, janji bahwa kita sekalipun nantinya mati, tetapi kita akan tetap hidup karena Yesus Kristus hidup dan kita pun hidup bersama-sama Dia. Jemaat El Shaddai Panite, Tuhan memperhitungkan semua jerih lelahmu, dan firman Tuhan berkata, persekutuan di dalam Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Maka kami percaya dengan sepenuh hati, hamba Tuhan Bapak Markus Nabuasa kini berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para malaikat dan para saleh yang sudah mendahului kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kita lakukan pujian. Kami ada di sini bersama semua keluarga besar Nabuasa dan keluarga besar Tefu, bersama jemaat Tuhan, datang bersama-sama menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Mu besar di surga, mahkota kehidupan yang tidak akan pernah layu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami menyerahkan kepada MC untuk memimpin keluarga menurunkan kerangka. Baik, teman-teman pemuda, kita akan menurunkan peti ke tempatnya. Untuk itu mari kita mengambil posisi untuk prosesi ini boleh dapat dilaksanakan. Oke. Suara supaya bisa kompak. 1, 2, 3. Yang tarik kayu silakan tarik. Ya. Pelan-pelan. Harus ada yang bantu pegang di tali. Ya.
2 orang bantu, 1 dari kepala turun untuk bisa kasih atur di punya posisi. Kepala geser ke baik punggung sedikit lagi. Iya. Begitu banyak kenangan yang kami rasakan selama 3 tahun. Hamba Tuhan yang penuh pengabdian dan baik hati. Kenangan-kenangan indahmu menjadi contoh dan teladan bagi generasi demi generasi untuk setia melayani Tuhan tanpa pamrih. Suri teladan inilah yang membuat hati kami semakin teguh di dalam melayani Tuhan. Selamat jalan, engkau yang berasal dari debu tanah. Firman Tuhan berkata, engkau akan kembali ke debu tanah. Tapi pada saat nafiri Allah berbunyi, engkau bangkit, dan kami dan kita semua yang masih hidup akan berjumpa di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Selamat jalan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan.